Halo, jumpa lagi dengan Ambiwan Channel, channel tutorial dan edukasi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apa, dan tetap dimurahkan rezekinya. Oke, di video kali ini saya akan berbincang atau memberikan sedikit pengalaman dan juga cerita untuk kalian semuanya tentang bagaimana caranya mendapatkan subscribe yang setia dan selalu menunggu untuk postingan-postingan kita. Ya, Anda tahu nggak sih apa itu subscribe? Ya, subscribe itu adalah langganan, pelanggan kita. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan pelanggan setia yang selalu menunggu postingan kita? Itu tentunya sesuatu yang menyenangkan, bukan? Iyalah pastinya. Makanya ada trik dan juga caranya agar bisa seperti itu. Oke, simak terus video kali ini. Oh ya, yang melatar belakangi kenapa orang itu mau subscribe ke video kita itu apa? Ya, Anda harus tahu itu. Apakah karena mereka terhibur dengan postingan kita? Apakah mereka itu termotivasi dari video kita? Apakah mereka terbantu kesulitannya dari penjelasan-penjelasan kita? Nah, itulah nilai yang terkandung dari apa yang menjadikan mereka itu mau berlangganan kepada kita. Mereka mau subscribe itu karena mereka mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Mereka mendapatkan sesuatu yang memang dibutuhkan. Makanya teman-teman semuanya, saran saya, jika Anda membuat suatu video yang Anda upload di YouTube, buatlah memang video itu punya nilai, punya manfaat, sebuah tutorial yang memang dibutuhkan. Ya, bukan sesuatu yang Anda sukai. Karena sesuatu yang Anda sukai belum tentu penonton suka. Tapi kalau memang Anda itu bikin YouTube itu karena pengen dilihat orang, pengen banyak subscribe, pengen langganannya itu banyak, ya Anda harus mempunyai nilai, Anda harus mempunyai nilai manfaat yang terkandung di video kalian, sehingga isi konten kalian itu memang benar-benar dinanti oleh mereka. Makanya ketika Anda setiap kali upload video, mereka akan dengan senang hati melihat dan mensubscribe video-video kita. Itu gitu ya, karena kita ini juga bukan artis, bukan orang terkenal, ya, bukan orang public figure. Makanya ketika kita memiliki satu tayangan, mengupload satu video ke YouTube, Anda harus memberikan nilai positif di dalamnya, ya, baik itu tutorial, baik itu motivasi, baik itu sesuatu yang memang dibutuhkan orang, sehingga dengan adanya video kita berkualitas, mereka mau menonton video kita, mereka mau mensubscribe dan juga berlangganan istilahnya. Itu tentunya tidak lepas dari kualitas yang kita sajikan. Makanya 3 hal yang tadi saya sampaikan itu harus benar-benar kalian tancapkan di dalamnya, ya. Apapun nice kalian, apapun tema yang Anda suguhkan itu tidak bermasalah. Yang penting setiap kali postingan itu harus ada maknanya, harus ada nilainya, harus ada sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang lain. Ketika itu sudah Anda dapatkan, ketika mereka itu cocok dengan sajian kita, tidak mungkin tidak. Mereka itu akan selalu menantikan video-video kita selanjutnya. Lalu bagaimana cara agar kita menyajikan video itu disukai banyak orang? Seperti apa dan harus bagaimana? Ya, semuanya tentu kembali ke diri kita masing-masing. Seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar apa yang kita bisa mensajikan, itu kelola, ya. Anda kelola itu, Anda optimasi terus, Anda belajar terus, Anda koreksi terus. Kekurangan-kekurangan yang ada di video yang sudah Anda upload itu menjadi pelajaran penting untuk bagaimana caranya agar mensajikan video selanjutnya itu lebih baik, gitu. Pasti yang namanya video awal itu kurang bagus, jelek, kurang bermakna, itu wajar. Tapi berjalannya waktu, saya yakin kalian bisa membenahi semuanya. Kalian bisa menyuguhkan sesuatu yang lebih baik, karena yang namanya perjalanan waktu kan, kita tahu kan sisi kekurangan atau kelebihannya kita tahu. Sehingga dari situlah kita menjaga bagaimana agar mendapatkan subscribe yang setia, subscribe yang selalu menantikan postingan kita. Tentunya kita juga harus mawas diri, harus koreksi diri, harus selalu membenahi diri, buat postingan yang semakin lama semakin baik, semakin edukatif, semakin bernilai manfaat di dalamnya. Nah, membuat sesuatu yang baik, membuat sesuatu yang bermutu, itu juga tidak harus segala sesuatunya itu baik. Dalam arti, perangkat yang Anda miliki saat ini apa adanya, ya. Jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran, ya, atau budget. Karena apa? Ketika Anda masih seorang pemula, YouTuber pemula, itu anggap aja tuh Anda itu kosong, tanpa modal. Tanpa modal tapi Anda bisa upload video. Nah, makanya gunakan apa yang ada. Kalau baru mempunyai HP biasa, RAM-nya kecil, ya nggak masalah, gitu. Pakai itu, yang penting bisa untuk upload.
perbaiki sambil berjalan gitu. Kecuali kalau nanti sudah monet, bisa gajian, Anda punya anggaran, Anda bisa mengalokasikan dana di sana, silahkan. Tapi itu juga berjalannya waktu ya. Jangan di awal-awal Anda sudah mengeluarkan anggaran yang besar, tapi endingnya video Anda kurang baik, video Anda tidak bermanfaat, video Anda tidak begitu bermutu, sama saja. Yang terpenting sekarang optimasi apa yang sudah Anda lakukan di video kalian itu, cek lagi mutunya ya. Mutu itu didasarkan dari tampilan ya, tampilannya cerah, soundnya juga jelas, suaranya jelas, kata-katanya juga harus jelas ya. Terus ketika ada subtitle ya, subtitlenya harus yang jelas. Ketika ada perbedaan antara suara dan tulisan ya, Anda harus mengedit ulang ya, agar apa yang kita sampaikan itu ketika dia membaca ulang itu tulisannya juga sama, subtitlenya itu juga sama begitu. Bagi kalian yang bingung mau membuat video seperti apa, itu semuanya kembalikan ke diri masing-masing ya. Anda sekarang punya profesi apa ya? Anda seorang pengajar, Anda gunakan profesi itu untuk kalian posting ya. Anda seorang pekerja bangunan, Anda gunakan itu. Banyak sekali video-video di YouTube itu hanya mengupload masalah bangunan ya. Entah itu karena Anda seorang pekerjanya atau Anda seorang mandornya. Ternyata viewsnya itu lumayan gede gitu. Jadi bukan masalah Anda itu profesinya apa, bukan masalah Anda itu pekerjaannya apa. Yang terpenting Anda mau action, Anda mau mengikuti pola-pola orang yang sukses. Anda mau bikin video, Anda mau upload ke sana, dan Anda benahi satu persatu. Nyatanya mereka banyak yang sukses gitu. Anda seorang ibu rumah tangga, Anda suka masak-masak, lumayan gede itu. Viewsnya orang masak, viewsnya kuliner ya, masakan rumah, itu viewsnya gede banget. Anda bisa optimasi ke sana. Bagaimana caranya menampilkan video tentang masakan daerah atau masakan Nusantara atau masakan ala chef dan lain-lain, itu sangat luas ya, itu sangat luas. Jadi Anda bisa optimasi ke sana. Apapun itu profesi atau kegiatan Anda sehari-hari, Anda bisa membuat video yang Anda upload ke YouTube ya. Jangan sampai berpikir saya ini tidak mempunyai skill, saya ini tidak punya kualitas, saya ini nggak punya pekerjaan pasti. Jangan begitu. Makanya carilah inspirasi, motivasinya di YouTube juga. Salah satunya video yang saya tayangkan ini mungkin bisa jadi motivasi bagi kalian ya. Jadi silahkan bergerak dari kondisi apapun yang Anda miliki sekarang, kondisi apapun yang Anda rasakan sekarang, bergerak dari sana. Karena sebuah perubahan itu tanpa adanya pergerakan tidak akan mungkin ya. Sesuatu yang berubah ya, itu bukan karena kita ini hanya berdiam saja, tapi karena kita mau bergerak, karena kita mau action ya. Sukses itu harus melalui proses. Tidak ada sukses itu datang serta-merta. Sukses itu harus berani bersusah payah, harus berani bercapek-capek gitu. Tidak ada sukses itu hanya dengan duduk santai, tidur-tiduran ya, rebah-rebahan, tidak ada. Semuanya harus berani berproses, semuanya harus berani menjalaninya dari nol. Bahkan tanpa modal pun bisa ya. Jadi jangan beranggapan orang sukses itu karena dia bermodal besar. Jangan. Mereka itu juga awalnya dari kondisi nol, tapi karena dia mau berjuang, mau bersusah-susah, mau berpayah-payah. Istilahnya seperti itu, pantun tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Orang itu kalau mau bersenang-senang ya harus berjuang dulu gitu. Nggak ada senang datang dengan sendirinya ya. Jadi begitu ya. Ketika Anda ingin memulainya dari mana, Anda sudah saya sudah memberikan informasinya tadi. Anda tinggal menjalannya, Anda tinggal melakukannya. Kalau misalkan Anda berkesempatan untuk optimasi di masakan ya, karena Anda seorang ibu rumah tangga, ya silahkan Anda lihat postingan di YouTube tentang masakan. Masakan apa saja ya, masakan apa saja Anda lihat di sana. Anda lihat video teratas. Video teratas itu berarti video yang diupload paling baru, misalkan 1 bulan yang lalu. Lihat viewsnya, penontonnya berapa orang, berapa ribu. Jadi Anda lihat dari penonton yang terbanyak, video yang penontonnya terbanyak, video yang terbaru, berarti itu yang paling booming. Makanya lalu Anda lihat videonya, terus Anda buat video semacam itu. Kenapa? Ya karena video itu sedang diminati oleh orang. Video itu diminati oleh orang-orang. Anda bikin seperti itu, sama ya, sama. Nanti Anda bedakan sedikit aja ya, nggak masalah. Yang namanya orang usaha, orang berbisnis itu semuanya ilmu tiru-meniru ya. Anda tinggal meniru saja, Anda mencontek apa yang ada di situ, plek saja. Hanya nanti bedakan sedikit dari kata-katanya, hanya nanti bedakan sedikit dari cara postingnya ya. Tampilan Anda dengan tampilan saya aja beda karena sudah beda orang, sudah beda tempat. Beda orang, beda tempat, beda lokasi, beda suara, itu sudah membedakan. Walaupun mungkin isi kontennya sama, walaupun mungkin kata-katanya juga sama gitu. Itu sama. Nah,
Makanya nanti ambil semua data yang ada di sana ya, mulai dari judulnya, mulai dari deskripsinya, mulai dari hashtagnya, mulai dari thumbnailnya, Anda tiru semuanya. Kalau misalkan Anda ternyata tidak bisa melihat keseluruhan, hanya bisa melihat judulnya saja atau mungkin thumbnailnya saja, nah nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya agar kita bisa memposting video lengkap dengan judul, deskripsi. Oke, sekarang kita coba masuk ke YouTube, settingan-settingan yang lainnya agar video kita juga masuk di beranda orang itu dimanapun. Ya, itu ada caranya. Mencoba untuk mencari. Makanya coba Anda simak video saya ini pilihan selanjutnya. Oke. Kita mencoba untuk memilih yang ini, masakan ayam kecap. Nah, tunggu sebentar. Ya, kita sudah masuk di beranda dan berbagai macam video ada di sini. Kita akan mencari video yang viewsnya terbanyak, ya, yang masih terbaru ya mestinya. Video terbaru yang viewsnya banyak ini berarti postingan itu memang bagus dan diminati banyak orang. Nah, nanti itu menjadi acuan kita untuk membuat video sejenis. Video yang terbaru yang belum lama diupload tapi sudah banyak penontonnya, berarti itu memang video terlaris yang banyak diminati oleh penonton. Nah, kita membuat semacam ini blog, nanti kita tiru ke semuanya, nggak masalah ya, baik itu judulnya, baik itu deskripsinya ataupun hashtagnya, sama kan aja, tidak apa-apa. Umpama toh kita bedakan ya cuma sedikit aja nanti biar nggak terlalu mencolok gitu ya. Tapi memang kalau kita memang jadi seorang content creator, kita nanti harus belajar melihat satu postingan itu baik dari tampilan, judul dan juga deskripsinya kita bedakan sedikit lah, biar nggak terlalu kelihatan kalau kita itu menconteknya terlalu kelihatan lah. Nah, coba kita pilih yang video ini, kayaknya penontonnya lumayan banyak di angka 600 ya. Nah, yang kecap ini ya. Ya, kita masuk ke videonya, ke channelnya Ryan Al-Ghazali. Ryan Al-Ghazali ini dia sudah termasuk YouTuber lama ini, karena postingannya sudah banyak dan tiap videonya juga penontonnya lumayan banyak. Berarti ini channel ini banyak diminati orang. Channel ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian juga yang punya niche atau temanya masakan, bagi mungkin ibu-ibu rumah tangga yang hobi memasak ya. Ya, salah satu postingannya ini kita pilih yang ini. Anda lihat di situ judulnya dan juga Anda lihat deskripsinya. Itu nanti hanya tinggal kalian tiru aja ya. Tiru aja apa yang ada di sini, tulisannya itu apa, Anda tiru ke semuanya, nanti masukkan ke deskripsi video kalian. Atau dibedakan sedikit juga nggak masalah ya. Seperti yang saya bilang di depan bahwa beda orang itu sudah beda suara itu sudah beda ya, jadi nggak bermasalah. Inilah yang namanya ilmu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi sedikit aja udah nggak termasuk kita itu sama dengan mereka gitu. Itu sudah membedakan antara video kita dengan video orang lain itu berbeda, walaupun mungkin secara kata-kata yang muncul dalam tiap omongan kita itu hampir sama. Nah, ini di sini kita lihat tiap videonya sudah banyak komentar ya. Artinya apa? Ketika video ini di kolom komentar ini banyak yang komen, interaksinya bagus, berarti channelnya ini channel bagus gitu. Itu yang akan menjadi rekomendasi dari algoritma YouTube. Ketika channel itu berinteraksi dengan pemirsanya, berarti channel itu kategori channel yang bagus. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat selanjutnya dari video ini. Kita akan mencoba melihat kategorinya. Ini video ini tentang apa ya? Kita coba kita masuk ke bagikan dan kita salin link ya. Langsung kita masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk ke Chrome ya, kita tunggu. Oke, masuk di Google Chrome sudah, kita ketik view source, lalu masukkan titik 2 dan copy linknya tadi ya. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa, apakah akan muncul kategorinya. Masih belum. Kita coba lagi ya, ketikkan kata yang sama, kita cek di halaman, lalu kita tuliskan kategori ya, kategori. Nah, bentar lagi, lalu kita klik, apakah akan muncul kategorinya. Iya, masih proses. Nah, ternyata di video kali ini, videonya Frozen ini tidak memasang kategori. Nah, untuk kategori bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian mau ya. Kalau ini kategori masakan, yang ada di sana apa? Kalau memang ada makanan, ya udah tulis saja kategori makanan gitu ya. Jadi
silakan, masalah ini bisa Anda kelola sendiri sesuai dengan selera Anda. Oke, sekarang kita masuk ke hashtag. Kita coba link yang tadi kita copy juga di sini, kita cek apakah hashtagnya muncul. Nah, ternyata hashtagnya muncul. Ada beberapa hashtag yang bisa Anda tiru juga di sini, bisa Anda copy atau Anda baca juga boleh. Nah, intinya Anda pasang beberapa hashtag ini sangat mempengaruhi ya. Hashtag ini nantinya akan mengkelompokkan dari berbagai macam video yang ada di YouTube. Ketika seseorang klik kata kunci yang salah satunya Anda memasang di sini lah, nanti video Anda akan juga muncul di sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi hashtag memang sangat kita perlukan, karena dengan hashtag ini video kita mudah ditemukan oleh penonton ya. Tanpa hashtag ya memang nanti video kita itu seperti tidak punya grup, tidak punya kelompok gitu. Karena algoritma YouTube itu memang mengelompokkan video berdasarkan hashtagnya. Hashtag kita tentang apa, video kita tentang apa, nanti dikelompokkan oleh algoritma. Lanjut kita cek di kata kunci, apakah ada kata kunci yang terpasang di video ini. Dalam artian kata kunci ini juga mempengaruhi. Coba kita masuk lagi ke videonya, kita copy linknya lagi, kita cari video yang tadi untuk kita ambil linknya. Nah, setelah masuk di sini kita klik panah bagikan lagi, lalu kita salin lagi, kita masuk lagi ke Chrome lagi ya. Kita masuk Chrome lagi, kita tempelkan di sana link kita dan kita cek. Tidak ada kata kunci di sini. Jadi untuk beberapa video memang tidak memakai kata kunci, tapi silahkan ya, terserah kalian mau pakai kata kunci atau tidak, itu pilihan juga. Tapi bagi saya kata kunci itu juga menentukan seseorang menemukan video kita. Oke, sekian dulu tutorial yang bisa saya sampaikan ya di sini. Nah, setelah kalian melengkapi semuanya, data-datanya, baik itu dari judul, deskripsi, hashtag, dan lain sebagainya, lalu video Anda upload. Ya. Anda upload ke YouTube, dan Anda tinggal optimasi. Yang selanjutnya, Anda bergabung ke komunitas YouTube. Anda masuk di YouTuber yang besar, yang subscribe-nya sudah banyak, yang sudah puluhan ribu, Anda masuk ke sana. Nah, Anda nimbrung di sana. Anda ikutan komentar di sana, dan Anda bisa memberikan solusi jawaban bagi para subscriber yang mungkin YouTuber pemula ya. Karena gini, YouTuber besar itu mereka tidak akan memberikan jawaban kepada subscribe-nya tentang pertanyaan mereka ya. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu nggak mau memberikan jawaban untuk menjawab langsung pertanyaan dari para subscriber. Karena apa? Karena mereka itu membuat semacam ini ya, semacam link, intinya link berbayar ya, link berbayar. Kalau Anda menginginkan jawaban tentang masalah Anda harus bergabung di komunitas kami dan Anda harus membayar, gitu loh. Itu permainannya seperti itu. Makanya ini satu kesempatan bagi kita untuk mencuri start atau istilahnya mencuri subscribe. Karena ketika kita mau memberikan jawaban kepada mereka yang sedang bertanya di komunitas itu, dan saat itu memang dari pihak YouTuber, dari pihak konten kreatornya tidak memberikan jawaban, maka Anda bisa memberikan jawaban dari pertanyaan para subscriber itu, sehingga nantinya mereka akan melirik channel kita dan akan menonton video-video kita. Begitu. Itu triknya seperti itu. Dan dari sini nanti subscribe Anda akan bertambah. Nah, makanya saat kita berani memberikan solusi kepada orang lain, maka kita nanti juga akan mendapatkan sesuatu yang kita cari ya. Intinya ketika kita bermanfaat, maka manfaat itu akan kembali kepada kita. Nah, setelah kalian sudah melengkapi semuanya, jadi intinya ketika kita sudah sering melihat YouTube orang lain, YouTuber besar ya, Anda jangan hanya sekedar melihat, tapi Anda masuk ke dalam ya. Anda masuk ke dalam, Anda amatin satu persatu dari semua subscribe yang bisa Anda lihat saat itu ya. Dan ketika ada sesuatu pertanyaan yang memang pertanyaannya tidak ada jawaban, Anda coba masuk ke sana. Anda coba memberikan jawaban. Tapi ingat ya, jawaban yang Anda berikan itu harus sesuai tema. Ya, jangan keluar dari tema. Karena kalau sampai itu terjadi, itu nanti merusak reputasi semuanya. Nggak boleh. Secara aturannya tidak boleh. Jadi kalau kita memberikan jawaban pun juga harus sesuai dengan tema video yang ada di video itu. Konten yang ada di video itu tentang apa ya, Anda harus memberikan jawabannya seputar itu. Tidak boleh keluar dari tema itu. Jadi gitu ya, ketika kita menebar benih baik, nanti kita juga akan menuai baik ya. Ketika Anda mau masuk ke satu channel besar, Anda ikut berkomentar di sana, Anda memberikan satu jawaban yang mungkin Anda tahu,
sedangkan si mereka yang subscribe itu bertanya dan tidak mendapatkan jawaban dari kreatornya, maka kesempatan itu Anda ambil, Anda jawab pertanyaan itu, dan setelah itu Anda kunjungin channel yang subscribe tadi Anda kunjungin. Nah, kalau perlu misalkan Anda memang mampu, Anda kasih masukan ke dia, ya, kasih masukan ke dia bahwa video kamu itu perlu gini. Nah, dari hal itu nanti mereka akhirnya trust dengan Anda, trust dengan kamu, dan nantinya mereka akan subscribe ke channel kamu. Nah, itulah yang namanya memberikan manfaat. Ketika Anda menebar manfaat, Anda akan mendapatkan juga manfaatnya, gitu. Jadi Anda bisa meniru strategi dari mereka konten kreator besar yang subscribe-nya sudah puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Anda amati cara mereka membuat video seperti apa, cara dia membuat postingannya menarik seperti apa, cara dia menyampaikannya seperti apa. Anda tiru semampunya, gitu lah. Semampu Anda tiru. Karena ketika kita tidak punya mentor khusus dan kita hanya belajar langsung dari YouTube, memang kita harus mempelajarinya dengan ekstra. Karena terkadang apa yang kita dapatkan di sana belum tentu semuanya itu bisa kita jalankan, ya. Karena memang semua kreator besar itu dia punya strategi, punya cara, punya sesuatu yang memang ada yang mereka sembunyikan, sehingga kita tidak akan bisa melihat secara utuh semuanya tutorial itu. Makanya dengan banyaknya kita melihat postingan satu dengan postingan yang lain itu nanti akan terpetakan. Ternyata channel A ini dia pure menjelaskan, atau channel B ini ternyata dia hanya menjelaskannya setengah-setengah, atau channel C ini dia memberikan jawaban dari channel A yang tidak saya dapatkan. Nah, itu manfaatnya ketika kita banyak melihat postingan atau video-video dari beberapa channel, manfaatnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang trik berikutnya, yaitu bagaimana agar kita subscribe kita itu bertambah cepat. Salah satunya dengan kita membagikan link channel kita. Setiap kita upload video itu pasti kan ada link channel ya, link video ya. Nah, link video itu Anda copy, Anda ketuk, Anda klik itu gambar copy ya, bukan gambar copy maksudnya, copy paste ya. Ada link copy paste di sana, Anda klik. Nah, setelah tersimpan Anda bisa masuk ke WhatsApp ya. Utamanya sekarang masuk ke WhatsApp-nya saudara-saudara dulu lah, kerabat-kerabat Anda, teman-teman Anda, teman-teman yang dekat. Nah, atau bisa juga masuk ke grup-grup yang Anda miliki. Tapi ya semuanya nanti berproses ya. Ada yang grup-grup yang memang mau menonton, ada juga yang hanya dilihat. Tapi nanti akan kembali juga ketika memang video Anda itu berkualitas ya, video Anda itu ada nilai manfaat. Pasti akan ada orang yang melihat. Karena tentunya yang namanya tutorial atau motivasi atau sesuatu yang dicari banyak orang itu biasanya memang ya konten-konten yang bisa ditiru, konten-konten yang bisa mereka pelajari ya. Karena yang namanya di YouTube ini kan kompetisi. Ketika kita berkompetisi, kita pasti akan mencari ilmu tambahan ya. Ketika kita tidak mendapatkan dari channel A, pasti akan mencarinya ke channel B ya. Dan begitu terus-menerus. Sehingga apa? Setiap postingan kita itu memang bermutu. Kita menyajikannya itu memang benar-benar bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dijalankan, dan bisa ditiru oleh subscribe kita, seperti itu. Jadi secara umum trik membagikan link ini ke media WhatsApp itu lumayan bagus ya. Nah, bisa menambah subscribe lebih banyak. Utamanya ya memang ke saudara dan teman-teman yang Anda kenal, atau bisa juga ke grup-grup yang saya sebutkan tadi. Anda coba dulu, Anda lihat hasilnya nanti seperti apa, Anda lihat perkembangannya. Dari sinilah Anda coba konsisten. Setiap hari misalkan Anda harus membagikan kepada orang berapa? 2, 3, 10, silahkan. Nah, itu Anda lakukan dengan konsisten. Nanti akan terlihat hasilnya ya. Karena dari usahanya seperti ini, nanti hasilnya juga akan mengikuti begitu. Tapi semua itu nanti akan kembali pada kualitas video Anda. Ketika video kita itu memang manfaat, mereka menonton itu dengan senang hati. Dan ketika mereka senang, mereka akan membagikannya pada orang lain. Nah, itu. Nanti kait berkait begitu. Makanya bikin videonya yang memang punya nilai manfaat, bisa ditiru oleh orang lain, video-video tutorial yang memang bisa dijalankan oleh orang lain, dan tata cara Anda menyampaikannya juga jelas. Tampilan video Anda juga jelas, kata-kata Anda juga jelas. Semuanya itu nanti akan menjadi nilai positif ya, nilai positif dari apa yang Anda perjuangkan. Ketika Anda bagikan link ini kepada mereka itu suka nonton itu karena memang ada nilai positif yang terkandung di video itu. Kalau videonya nggak manfaat ya paling lihat sekedar, dan mereka akhirnya skip karena nggak merasa butuh begitu. Jadi gitu ya teman-teman, trik yang saya sampaikan ini coba Anda jalankan, Anda amalkan, Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang namanya mengoptimasi channel kita itu memang ya beragam ya, berbagai trik memang harus kita coba, karena itulah dunia subscribe
dunia YouTuber yang harus memang berjuang totalitas. Kita nggak boleh setengah-setengah. Seperti yang saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, bahwa YouTuber ini bukan pekerjaan pasti ya. Kita tidak punya bos ya. Kita juga tidak punya karyawan. Jadi nggak ada orang yang marah kita saat kita santai-santai, nggak ada orang yang membebani kita saat kita harus membayar mereka. Jadi ketika kita jadi, ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya nggak masalah lah. Itu yang menjadikan kalau kita tidak memiliki motivasi kuat untuk menjadi seorang YouTuber besar, biasanya di perjalanan awal semangat, di tengahnya meletre, di akhirnya wassalam. Jangan sampai. Makanya banyaklah belajar dari konten kreator besar, banyaklah melihat postingan orang lain. Untuk apa? Tujuannya untuk mengkoreksi video kita. Apakah memang video kita itu kategorinya sama dengan mereka? Walaupun mungkin temanya sama, tapi apakah nilai konten yang kita sajikan itu mendekati video mereka, gitu lah. Kalau itu tidak Anda dapatkan, kalau mereka tidak mendapatkan manfaat yang terkandung di dalam video Anda, atau video Anda itu terlalu melenceng jauh dari video orang lain, sedangkan video orang lain itu views-nya banyak, penontonnya banyak, subscribe-nya banyak, sedangkan di video kita kok cuma sedikit lah. Mungkin ada hal yang berbeda di sini. Mungkin subscribe-nya mereka tidak mau mensubscribe video kita karena kita keluar jauh dari tema. Makanya satu tema ini harus Anda pertahankan. Kalau Anda memang mensajikan satu tutorial yang banyak dicari orang, ya Anda harus fokus ke sana. Anda fokus, Anda detail, Anda harus mengoptimasinya dengan benar, Anda harus memilih dan memilah konten yang memang ingin Anda sajikan ini, dicek jangan seksama sebelum diupload, sehingga mutu dan kualitas itu berdasarkan apa yang memang Anda apa yang memang Anda kelola dari awal gitu lah. Nggak asal-asalan gitu lah. Kalaupun di awal-awal Anda masih asal-asalan, ya makin kesini jangan sampai begitu, karena kualitas kita itu memang dinanti oleh mereka ya. Apa yang kita sampaikan itu pasti dinanti oleh para subscriber kita gitu. Makanya kita harus menjaga itu. Oke, mungkin itu video yang bisa saya sajikan di kali ini. Semoga ini memang bermanfaat buat Anda, karena apapun itu yang penting Anda simak dengan seksama ya. Anda simak konten yang saya sajikan dari awal sampai akhir ini dengan seksama, dan Anda tiru. Anda lakukan apa yang memang bisa Anda lakukan ya. Anda harus konsisten. Menjadi YouTuber kalau nggak konsisten memang nggak akan jadi ya. Makanya ketika trik ini yang saya sampaikan ini sudah banyak orang yang menjalankan dan mereka berhasil gitu. Jadi bukan apa-apa. Trik ini sudah banyak yang menjalankan dan mereka berhasil. Tapi memang kuncinya konsisten. Ketika Anda konsisten dengan pola yang memang sudah Anda jalani, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan bambang kendor. Nah, yang bisa memberikan tambahan semangat ya apa yang memang bisa Anda dapatkan. Mungkin keluarga, mungkin niat, mungkin cita-cita, mungkin juga karena kebutuhan. Nah, semua itu kalau masuk ke otak itu pasti nanti menjadikan kita semangat. Kalau kita nggak semangat, siapa yang mau membela kita? Makanya semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, kita mau jadi bagus ya kita harus berani berusaha semaksimal mungkin. Ada juga yang bilang nggak bisa semaksimal, tapi yang baik itu optimal. Emang nggak? Dikatakan optimal atau maksimal silahkan. Yang penting menjalani sesuatu itu memang harus dengan konsisten dan tidak boleh kendor. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share video saya ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Semoga amal kalian, amal baik kalian itu diganjar oleh Yang Maha Kuasa. Sisi lainnya, Anda juga akan mendapatkan siapa menanam, dia menuai. Anda menanam kebaikan, Anda mau share banyak ke teman-teman Anda video-video saya, Anda akan mendapatkan walaupun bukan dari saya. Anda akan mendapatkan balasan kebaikan itu walaupun bukan dari saya. Itu yang namanya istilah menanam akan menuai gitu. Jadi silahkan bagi kalian yang bisa memperoleh kebaikan dari video saya, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan di akhir kata, bila banyak salah dalam saya berkata, menyampaikan, dan juga bertutur kata tentunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga semangat, jangan patah kendor, sampai Anda benar-benar berhasil menjadi YouTuber yang besar. Oke, terima kasih.